Hai semuanya. Kita berdua habis nonton film Longlegs dan ini opini kami. So ini yang mau kita So ini film yang bikin kita excited banget di bulan ini. Jadi Longlegs, film horor slow burn ya. Ini istilahnya slow burn yang pace-nya tuh lambat tapi dibikin ngeri gitu. Bukan karena jump scare-nya, tapi karena kengerian atmosfer yang diberikan di film ini. Betul. Gitu. Oke, jadi film ini disutradarai oleh Oz Perkins. Jadi kayaknya Oz Perkins ini memang tipikal sutradara film horor yang slow kayak gini ya, Non? Kayaknya ya. Karena aku film yang lain juga belum nonton. Aku juga belum nonton. Jadi kita belum banyak explore soal Oz Perkins ini, tapi di film Longlegs kita bakal explore film dia lainnya karena betul. apa ya? Karena cocok aja nih kalau di aku. Dan vibes-nya itu kayak ngerasa nonton film yang dari studio A24. Ya, rasanya setuju. Karena modelnya tipikal yang slow burn. Jadi ceritanya tuh pelan tapi pasti. Terus juga horornya bukan horor jump scare yang dar gitu. Tapi nggak seperfect A24 dong. A24 mungkin dong. kalau dia di produksi sama A24 mungkin. Ya, setuju. Iya, tapi ini bagus kok filmnya, horornya. Ceritanya tuh sumpah sangat sederhana. Sangat sederhana bagi aku. Minimalis banget. Tapi ya dari segi kesederhanaan ceritanya, tapi itu apa ya, dibuka dengan adegan film awalnya ya, openingnya yang sangat, openingnya aja bikin ngeri gitu. Dengan format yang misalnya kalau mereka flashback itu layarnya kotak kecil gitu ya. Dan aku jadi ngerasa itu film vintage dan jadul banget sih. Dan ternyata memang settingnya di tahun 70-an 70-an, 80-an gitu. Jadi ketika nanti pas scene udah di masa sekarang tuh nanti layarnya jadi lebar lagi gitu. Itu sentuhan yang apa ya, ngebantu kita, jadi kita tahu kalau itu lagi misalnya lagi apa, flashback atau apa gitu. Ini menambah kesan apa ya. Udah review aja nih sinopsisnya dulu dong. Aku mau cerita deh. Sinopsisnya. Jadi film Longlegs ini film horor. Horor yang genrenya mungkin juga ada yang kayak detektif gitu, misteri gitu sih. Thriller juga nggak sih termasuk? Iya. Bercerita tentang seorang agen FBI namanya Lee Harker yang berusaha memecahkan misteri pembunuhan berantai. Pembunuhannya berantai berencana yang mungkin ada unsur apa ya, unsur penyembah setan, pengabdi setan gitu sih jadinya. Jadi kayak ada pola-pola tertentu dari bukti-bukti pembunuhan itu yang mengarah ke arah situ. Jadi kayak bikin mereka tuh sebenarnya siapa sih yang ngebunuh gitu. Nah itu sih misterinya. Nah jadi pemeran utamanya itu Lee Harker itu diperankan sama Maika Monroe. Sedangkan Longlegs-nya itu diperan sama Nicolas Cage. Man, iya kan, cocok ini, abis. Asli, mungkin ini salah satu apa ya, performa Nicolas Cage di film yang terbaik juga salah satunya. Cerita boleh minimalis, tapi kalau pemerannya mendukung banget itu sangat membantu sih. Betul, setuju. First impression aku sih sama film ini ya, kayak yang pertama tadi, ini kayaknya film jadul deh gitu. Dan terjawab kan karena memang settingnya di tahun 70 sampai 80. Jadi menurut aku juga awalnya itu pas ngeliat trailer, aku kira ini film yang bakal horror gore yang bakal banyak adegan darah atau apa gitu. Tapi ternyata setelah ditonton ya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu frontal ini gore-nya gitu. Nah plusnya mungkin ya kalau dari aku di film ini apa ya, slow burn horror ini buat aku kayak nih film nontonnya capek ya. Bikin capek banget sih, jujur capek aku. Tapi seremnya tuh dapet sampai pas selesai nonton juga masih kebayang sama suaranya Nicolas Cage. Kayak
gitu loh. Iya, itu kerasa banget sih dari awal film, Capek banget, jujur capek. sepanjang film. Aku jadi Bagian yang capek ini loh yang pas si Lee pulang ke rumahnya oh iya. dapat surat itu bener-bener capek Itu sih aku. creepy banget sih. Creepy dan capek gak sih, kayak Creepy ya kena. Dan kalau ada jump scare pun film ini nih kayak nggak ngasih kesempatan buat nge-build up jump scare-nya. Tiba-tiba aja gitu. Kadang kan kalau jump scare tuh kan kayak ada pertama biasanya ada petunjuk satu. Jadi misalnya ada bunyi, iya. ada bunyi, terus nanti makin intens, dar langsung jump scare. Ini enggak, tiba-tiba muncul aja gitu. Itu serandom itu kalau jump scare-nya. Jadi intensitas jumlah jump scare-nya nggak banyak sih sebenarnya, tapi banyak. on point, tek gitu langsung nonjok. Sama musik scoringnya juga men itu Ini cukup diacungi jempol juga. diacungi jempol dan kayak creepy banget. Creepy banget Menurutku. sih. Bikin ngeri karena juga ambience-nya gelap, terus juga ini sinematografinya Nun. Aku suka juga, jadulnya dapet. Sinematografinya sepanjang film ini nih di shoot sama angle yang wide gitu, lebar Ya, terus kan. Jadi tuh ketika shootnya kayak gitu kita bisa ngeliat ekspresi si pemeran utama. Terus kita juga bisa ngelihat sekitarnya tuh Nun, yang bisa bikin kita tuh was-was. Ada apa sih sekitarnya gitu. Apalagi yang di rumahnya misalnya. Yang di rumahnya itu kan dia di shoot. Terus nanti di sebelahnya, di kiri, kanan itu kayak ada ruangan, ada pintu lainnya. Kita tuh jadi kayak ngebayangin ini di sebelah pintu ini ada apa apalagi gitu. yang pas footage dari rumahnya doang dari luar tuh. Kameranya itu benar-benar di mana sih, kiri, kanan atau di belakang. Dibuat serba lebar yang memungkinkan kita tuh menebak-nebak, menerka-nerka apakah ada sesuatu nanti di sudut-sudut kamera aja gitu di scene-nya itu. Ya, jadi itu sih yang bikin gak nyaman karena shoot yang close up-nya itu minim banget. Semuanya diambil dari angle yang wide gitu. Sama aku suka ini cerita sangat tuntas banget sampai di akhir. Maksudnya nggak ada yang buat aku ngerasa kayak harus mempertanyakan kenapa sih kayak gini, kenapa sih gini. Kamu kan selalu tahu kan, aku kayak selalu penasaran di akhir kayak emang ini kenapa sih? Jawaban maksudnya filmnya tidak ada membuat penonton harus memecahkan teka-teki, itu nggak ada sih. Jadi kalau aku clear sih terjawab sampai akhir sih. Aku kayak udah tuntas banget nih ceritanya. Aku yang suka ini memang actingnya Maika Monroe sebagai Lee Harker itu berhasil tersampaikan dengan baik. Dia ngebawain karakter Lee Harker ini cocok ya, cocok juga. Terus ekspresinya tuh benar-benar memperlihatkan dia cemas, dia lagi takut gitu. Itu beneran real gitu. Dapat gitu. Dia mendapatkan traumanya tuh dapat banget. Iya, traumanya juga dapat. Terus juga aku juga applause sama Nicolas Cage yang jadi Longlegs. Itu creepy banget sih. Dari segi make up karakter, suara bener aku ingat banget. Anjir. Suaranya creepy yang deep bass gitu yang tapi agak di telinga tuh ngerasa nggak enak banget kalau dia tiap nggak nyaman banget dah aku dengar suaranya, jujur. Berhasil. Untuk udah banyak minus ya. Minus masuk. Nah kalau menurut kamu Nun, minusnya dari film ini apa? Mungkin lebih ke experience pas aku nonton di studionya kali ya. Di itu jadi di studio yang aku tonton ini kayak nggak tahu, bukan studio 1 atau studio yang lebar yang 3 jajaran kursinya, tapi 2 aja. Nah suaranya bocor dari studio sebelah. Jadi kayak ini sebenarnya masalah teknis yang sebenarnya mengganggu juga kan. Lumayan ngeganggu. Karena experience dari film ini kan sebenarnya dari suara ambience yang pelan tapi di studio sebelah dar dor gitu. Harapannya sih kemarin tayangnya di studio 1 ya, tapi studio paling gede. Tapi kayaknya banyak film lain yang bermunculan yang mungkin peminatnya lebih banyak. So
Sama seru juga sih orang-orang responnya pada Iya. kayak oh shit, excited excited kan, kayak rame sampai lagi waktu ke itu. ya rame banget. Nah, kalau aku minusnya itu aja sih dari teknisnya ya, dari teknis pas Itu bukan nontonnya. dari filmnya, Bukan dari filmnya. dari teknis experience nontonnya, tapi ya itu. Tapi Nah, menurutku dari film ini minusnya ya kalau memang kalian ekspektasi film ini bakal seseram Midsommar atau seseram Hereditary, impact dari film traumatisnya tuh dampaknya nggak sehebat Nggak. film sebelum itu, nggak sehebat Midsommar sama Hereditary sih. Ya. Tapi ini cukup bisa membekas, cukup banget. Cukup. Jadi menurut kamu Ainun, film ini bisa di rating berapa? Aku 8. 8. Aku juga setuju deh dengan film ini. Aku bisa rating kasih 8 karena cukup memuaskan. Film horror slow burn yang memang kami juga suka. Terus juga minim jump scare. Jadi dari performa karakternya juga yang meranin pemeran utama Lee Harker sama Nicolas Cage itu actingnya bagus banget jadi di film ini. Jadi itu vibesnya ngerinya dapat. Betul. Dan ya ini wajib ditonton sih filmnya. Wajib ditonton. Nah, buat kalian yang belum nonton ini, yang suka slow burn horror atau slow burn thriller, ini wajib banget dicobain sih buat nontonnya. Aku juga ini experience pertama buat nonton film yang disutradain sama Oz Perkins ya. So buat kalian yang udah nonton, kalian setuju gak sih ini filmnya good banget? Maksudnya oke lah buat ditonton. Nah, atau kalian yang punya opini yang berbeda, boleh komen di kolom komentar. So segitu aja opini dari kita berdua soal film Longlegs. So see you the next video.